Halo, kembali lagi di channel Buletin IDN. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli mobil secara kredit. Jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe dan coba bagikan. Mari kita simak videonya. Halo permisi, ini apa dealer mobil? Bukan, ini parkiran mobil. Sudah tahu kok tanya. Tuman, ada yang bisa dibantu? Saya mau tanya mobil yang bahan bakar air, apa ada? Ada, namanya mobil kop-kop koplak. Berapa harga mobil kop-kop koplaknya? Murah kok, cuma 500 miliar. Saya mau pesan warna-warni ada. Ada dong, pesan berapa unit? Pesan 3 unit apa ready? Satu buat suami, satu buat saya, dan satu buat selingkuhan saya. Siap bosku. Juragan bayarnya cash apa kredit? Kredit 50 tahun apa bisa? Bisa juragan. Bisa seumur hidup juga bisa. Wok 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 hahaha. Kampret lo dasar sales pekok. Ampun bang jago. Dari percakapan calon pembeli tadi, kita memerlukan beberapa persiapan. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan budget. Langkah awal pertama ini yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Pastikan mobil baru yang diinginkan sesuai dengan rencana keuangan Anda. Pertama, jika membeli mobil secara kredit, Anda harus menghitung secara tepat agar keuangan tidak terganggu. Biaya cicilan yang tidak terlalu besar, misalnya 50-60% dari pendapatan Anda, itu akan memberatkan. Belum lagi jika pengeluaran yang tidak terduga yang harus Anda keluarkan sewaktu-waktu. Ada baiknya untuk mengambil mobil yang dimiliki yaitu sebesar 30% setiap bulan dari pendapatan Anda. Tetapi jika Anda memiliki cicilan lainnya seperti cicilan rumah, cicilan kartu kredit, kurangi persentase tersebut agar sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan Anda. Untuk yang kedua yang perlu disiapkan adalah dokumen pribadi, yaitu KTP atau SIM atau paspor. Tentunya KTP, SIM atau paspor ini adalah yang sesuai dengan penduduk asli. Contohnya bila mana Anda berdomisili ada di Malang. Untuk pembeliannya mobilnya ada di Malang. Tetapi bila Anda melakukan pembelian mobil ada di Jakarta, tentunya ini masih belum bisa diproses karena tidak sesuai dengan domisili. Untuk yang kedua, yang dokumen yang perlu disiapkan adalah slip gaji. Yang ketiga, KK. Yang keempat, NPWP. Yang kelima, PBB. Yang keenam, tagihan kartu kredit bila Anda mempunyai. Yang keenam, keterangan izin bagi profesional. Untuk yang kedelapan adalah akta pendirian SIUP bagi yang punya usaha. Untuk selanjutnya yang harus disiapkan adalah Anda harus memilih leasing yang terpercaya. Ini merupakan hal yang penting dalam membeli mobil baru. Saat sudah memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan Anda, tentunya ada beberapa yang ditawarkan dari beberapa leasing. Lalu pertimbangan prosedur dan persyaratan yang diajukan juga berbeda-beda, seperti kemudahan pembayaran, bunga yang dibebankan, proses mendapatkan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB setelah lunas, dan lain-lain. Bandingkan harga yang ditawarkan oleh leasing yang satu dengan yang lainnya, agar Anda mendapatkan harga yang rasional. Jangan langsung terpercaya dengan leasing yang menawarkan harga sangat murah dan memberikan banyak bonus. Ada baiknya Anda memastikan dulu kebenarannya. Tanyakan dengan jelas jika masih ada yang belum Anda pahami, Anda wajib untuk mengetahuinya. Pada umumnya, leasing akan memberikan syarat pengajuan kredit, yaitu syarat utama yang biasanya yaitu Anda berdomisili di Indonesia. Yang kedua, usia pembelian adalah 21-60 tahun. Setelah itu, Anda memilih pekerjaan dan memilih penghasilan tetap setiap bulan. Langkah yang nomor 4 yang harus disediakan adalah memiliki uang muka atau DP, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayarkan sebelum kredit berjalan. Ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan tercantum pada peraturan Bank BI mengenai rasio loan to value atau LTV. Untuk pembiayaan kendaraan bermotor ditetapkan bahwa uang muka yang harus dibayarkan untuk kredit yaitu sekitar 20-25%. Lalu persyaratan tersebut belum termasuk dengan biaya administrasi, asuransi, serta bunga kredit. Besarnya uang muka yang dibayarkan akan menentukan jumlah cicilan per bulannya.
Semakin besar uang muka, maka semakin kecil cicilan per bulannya. Untuk yang terakhir yang perlu disiapkan adalah tentukan masa kredit mobil Anda. Usahakan jangan melewati batas kemampuan karena akan memberatkan Anda. Semakin lama masa kredit, biaya cicilan per bulannya memang akan lebih rendah. Namun, jika dijumlahkan, total biayanya yang harus dibayarkan semakin besar. Biasanya, leasing akan memberikan masa kredit selama 1-5 tahun. Sedangkan lama masa kredit ditentukan oleh Anda. Setelah persiapan tadi sudah semua, tentunya dari penjual akan memproses pada data Anda. Waktunya kurang lebih maksimal 1 minggu setelah Anda memberikan semua data yang disiapkan. Itu pun bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat karena tergantung dari keputusan dari kantor pusat. Harapan saya akan semua bisa membeli mobil secara cash, tentunya akan lebih tenang. Dari semua yang saya sebutkan barusan, saya juga akan memberikan tips dan saran agar proses berjalan lancar dan tidak terjadi reject dari pihak finance atau pembiayaan. Yang pertama, dari segi data harus semua benar. Ini adalah pertama kali dilihat dari calon pembeli. Maksudnya, contoh KTP harus sama alamannya dengan yang di rumah. Contohnya kalau umpama ngontrak harus lebih dari 2 tahun. Dan masa sisa kontraknya harus juga masih lama. Berikutnya, status suami istri bagi yang menikah atau yang belum menikah itu harus ada persetujuan dari orang tua sebagai penanggung jawab. Karena tanpa ada persetujuan dari orang tua bagi yang belum menikah dan untuk yang sudah menikah itu harus ada persetujuan bagi istri. Berikutnya, pastikan pada saat survei di rumah dan sudah ditanya oleh pihak leasing, mobil dipakai sendiri dan bukan diperuntukkan bagi orang lain. Hal ini adalah syarat mutlak daripada leasing. Dan mobil tidak diperuntukkan untuk rental atau online. Kenapa tidak diperuntukkan rental atau online? Karena untuk pembiayaan rental atau online itu beda lagi. Yang pasti harganya dan bunganya pasti jauh lebih mahal. Selanjutnya usahanya jelas, itu sumber pemasukannya jelas. Dan untuk mengangsur itu untuk gaji atau usahanya minimal 30%. Contohnya seperti berikut. Contohnya angsuran mobilnya adalah 3 juta. Jadi minimal penghasilannya atau gajinya itu 9 juta. Bila tidak mencukupi, biasanya dari pihak sales akan membantu untuk meng-markup gaji atau pendapatan Anda agar bisa di-approve dan tidak dinaik bandingkan. Baik, sementara itu saran dari saya. Semoga prosesnya cepat selesai dan mobil cepat sampai.